10. Ketahuan. Kadang cinta itu susah dimengerti. Tiba-tiba hadir saat keadaan tidak memungkinkan. Ketika aku telah terikat dengan pernikahan, kenapa perasaan menggetarkan hati harus muncul kembali? Ini waktu yang tidak tepat menurutku. Apakah ini yang Mas Arif rasakan terhadap Alexa? Dia pasti sadar bahwa dirinya sudah memiliki seorang istri. Tetapi setelah bertemu dengan mantan kekasihnya, laki-laki itu justru jujur mengatakan bahwa dia masih mencintai perempuan tersebut. Apakah aku harus ikhlas dan memaafkan apa yang telah Mas Arif lakukan setelah hati ini merasa sakit dan menderita? Namun, tindakannya sudah melampaui batas. Dia tidak hanya berbagi cinta dan sayang, tetapi juga berani melakukan kekerasan. Mungkin jika dia tidak bertindak kasar dan mampu berbuat adil, aku masih berusaha untuk ikhlas. Namun, kenyataan tidak seindah harapan, karena yang terjadi tidak dapat diterima akal dan pikiranku. Seorang suami yang awalnya sangat peduli dan mencintai istrinya, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal. Kasih sayang yang dulu Mas Arif berikan, kini berubah menjadi penderitaan yang amat pilu. Dia pun makin menunjukkan sikap tidak pedulinya, karena hingga detik ini dirinya tidak berusaha untuk mengetahui kabar dan keberadaan istri pertamanya, wanita yang dengan ikhlas dan tulus memberikan jiwa dan raga untuknya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan laki-laki itu setelah kepergianku dari rumah. Apakah dia tidak ingat kalau aku istri yang selalu ada untuknya sebelum meninggalkan istana cinta kami? Sungguh, rasanya sangat sakit jika orang yang kita cintai ternyata tidak berusaha meminta maaf atas apa yang telah dilakukan, hingga membuat batin tersiksa dan terluka. Malam telah tiba. Aku memandang langit-langit kamar yang telah nenek siapkan. Aku berpikir, kenapa hati ini tidak sepenuhnya merasa menderita? Pertemuan dengan Chandra telah mengubah apa yang telah kurasakan. Saat ini, aku justru mengingat dia yang mampu mengurangi beban dan rasa sakit akibat perbuatan Mas Arif. Chandra mampu membuat hati ini menjadi lebih tenang. Dia seperti pendingin ruangan yang dengan tiba-tiba memberikan kesejukan. Aku seolah-olah kembali ke masa remaja yang hatinya sedang berbunga-bunga setelah bertemu dengan sang pujaan. Perasaan ini sulit dimengerti. Bagaimana mungkin cinta yang telah kuberikan untuk Mas Arif selama ini telah terbagi dengan laki-laki lain yang merupakan cinta pertamaku? Seandainya dulu Chandra muncul saat aku masih sendiri dan bukan berstatus sebagai istri, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Walaupun aku seorang wanita, tidak menutup kemungkinan untuk menyatakan perasaan yang ada untuk laki-laki itu. Kamu baik banget, Indra, karena hampir setiap hari mengunjungiku, ucapku saat masa kecil kami. Aku suka berada di dekatmu. Kalimat itu yang terlontar dari mulutnya. Kamu selalu gitu. Aku serius, kamunya bercanda. Aku merasa malu mendengar jawabannya. Loh, siapa yang bercanda? Beneran aku serius. Kalau memang aku gak suka, pasti sekarang gak akan jumpain kamu. Penuturannya membuatku tersanjung. Kamu mah bisa aja. Chandra telah berhasil mengaduk-aduk perasaanku kala itu. Dia mampu menggetarkan hati ini hingga membuat pipi terasa panas. Tidak dapat kumungkiri, kala itu aku merasa menjadi gadis paling beruntung karena selalu diperhatikan oleh laki-laki tersebut. Alia, terdengar suara nenek memanggilku. Aku sengaja tidak menutup pintu kamar. Jadi, suara orang tua itu terdengar sangat jelas dari arah ruang tamu. Iya, Nek, sahutku, lalu beranjak berjalan menghampiri nenek. Setelah tiba di ruang tamu, aku sangat terkejut melihat sosok laki-laki yang baru bertemu tadi sore. Dia pria yang baru saja membayangi pikiranku. Ternyata dia memenuhi janji untuk berkunjung ke rumah nenek. Laki-laki itu duduk di sofa ruang tamu bersama kakek. Mereka terlihat sangat dekat.
Dia melirik ke arahku, lalu mengembangkan senyuman. Hati ini kembali merasakan getaran yang sulit dipahami. Jantung berdegup kencang dan tidak beraturan. "Nak Chandra mau ketemu kamu, Al," ucap kakek kepadaku. "Ada apa, Ndra?" tanyaku kepada Chandra. "Baru juga datang, udah disuguhin pertanyaan." "Buatin minum dong untuk tamunya," pinta kakek. "Iya, Kek." Aku melangkah ke dapur, lalu menyiapkan 3 cangkir teh. Setelah itu, aku kembali menuju ruang tamu dan menyuguhkan minuman tersebut untuk Chandra, kakek, dan nenek. Kedua orang tua itu duduk di sofa yang sama. Aku akhirnya memilih sofa yang berhadapan dengan laki-laki tampan yang menjadi tamu malam ini. "Loh, untuk kakek dan nenek juga dibuatin? Kami mau bersantai di ruang TV aja. Kamu ngobrol dengan Nak Chandra." Aku tidak tahu apa yang kakek pikirkan. Mereka segera beranjak dan berjalan menuju ruang TV. "Ada perlu apa ke sini?" tanyaku kepada Chandra setelah kedua orang tua itu berlalu. "Pengen ketemu aja, nggak boleh ya?" Pertanyaan itu yang keluar dari mulutnya. "Boleh-boleh aja sih, tapi apa kamu nggak merasa risih bertemu dengan wanita yang sudah berstatus sebagai istri?" "Kenapa harus berpikiran seperti itu? Kita sahabat dari kecil." "Iya sih, iya deh. Kalau kamu merasa nggak apa-apa ya udah. Maaf ya." "Untuk apa kamu minta maaf? Aku yang ingin ketemu kamu. Sudah sangat lama kita tidak berbincang seperti dulu. Tadi waktu di kolam lele hanya bertemu sebentar." "Ya udah, kamu mau nanya apa?" "Maaf jika aku lancang menanyakan hal ini." "Nanya apaan?" Aku penasaran dengan apa yang akan Chandra tanyakan. "Apa kamu bahagia?" Aku sangat terkejut mendengar pertanyaan dari laki-laki itu. Kenapa dia bertanya tentang kebahagiaanku? Apakah dia mengetahui sesuatu? Aku hanya bisa tersenyum dan memberikan jawaban bahwa aku sangat bahagia. Dia tidak perlu tahu dengan masalah rumah tanggaku dengan Mas Arif. Setelah seminggu lamanya berada di desa ini, aku dan Chandra kembali sangat dekat seperti dulu lagi. Perasaan yang ada makin tidak keruan jika berada di dekat laki-laki tersebut. Aku merasa seperti menemukan suatu kebahagiaan yang baru. Perhatian yang Chandra tunjukkan makin nyata. Dia bersikap seolah-olah statusku bukan sebagai istri orang lain. Untuk saat ini, aku tidak mampu menolak apa yang selalu dia tunjukkan. Justru diriku sangat bahagia jika dia selalu memberikan rasa peduli. "Apa kamu merasa keberatan jika aku peduli padamu?" tanya Chandra. Sekarang kami sedang duduk di depan teras rumah nenek. Hari ini tepatnya Minggu sore. "Sama sekali enggak kok. Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Aku ingin merasakan apa yang kamu hadapi saat ini." Aku terkejut mendengar penuturannya. "Kenapa kamu ngomong seperti itu?" tanyaku ingin tahu. Aku sudah tahu semuanya tentang kamu. Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. "Maksud kamu?" Aku merasa sakit saat mendengar berita kalau suamimu menikah lagi. Aku juga minta maaf dengan pertanyaanku tentang momongan. Sungguh, rasanya tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulut laki-laki itu. Bagaimana mungkin dia mengetahui apa yang kualami saat ini? Siapa yang telah memberitahukan semua ini kepadanya? Apa mungkin kakek dan nenek? Itu nggak benar, hanya gosip. Aku mencoba mengelak. "Kenapa kamu mencoba membohongiku, Al? Apa kamu tidak menganggapku lagi sebagai sahabat?" "Oh Chandra, andai kamu tahu isi hatiku yang sebenarnya. Dari dulu, aku menganggapmu tidak hanya sekadar sahabat, tetapi lebih." Aku mengatakan yang sebenarnya. Pernikahanku baik-baik aja dan aku bahagia bersama suamiku. Kami saling mencintai. Al, ternyata ketabahanmu lebih dari yang aku kira." Saat Chandra mengatakan apa yang terjadi dalam rumah tanggaku, tiba-tiba mobil Mas Arif memasuki halaman rumah nenek. Kenapa dia menyusul ke desa ini?
Siapa yang telah memberitahukan keberadaanku kepadanya? Laki-laki itu memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya, lalu turun. Dia melangkah dan pandangannya langsung tertuju kepada pria yang sedang bersamaku saat ini. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya sekarang. "Ngapain kamu kesini, Mas?" Aku langsung melontarkan pertanyaan itu. Ternyata aku lupa kalau Chandra ada di antara kami. "Kenapa? Kamu gak suka aku kesini karena ada dia?" Dia menunjuk ke arah Chandra. "Kamu apa-apaan sih, Mas? Baru datang langsung nuduh gitu. Kamu yang memaksaku seperti itu. Kenapa kamu pergi dari rumah? Bukankah itu yang kamu inginkan?" "Aku tidak pernah menginginkan seperti itu. Aku hanya ingin agar kamu dan Alexa bisa akur." Mas Arif sangat tega mengatakan hal itu. Bagaimana mungkin aku bisa akur dengan wanita yang telah merebut semuanya dariku? Cinta, kasih sayang, dan perhatian laki-laki itu telah terbagi dan bahkan tidak adil karena perbuatan Alexa. "Maaf Al, aku pamit ya." Tiba-tiba Chandra membuka suara lalu berdiri. "Kok buru-buru? Aku belum kenalin suamiku ke kamu," ucapku kepadanya. "Nggak apa-apa, nanti aja kapan-kapan." Chandra pun beranjak meninggalkan aku dan Mas Arif. Aku segera berdiri lalu melangkah memasuki rumah. Mas Arif juga mengikutiku. Dia meraih tanganku, tetapi langsung aku tepiskan. Aku tidak terima dengan apa yang telah dia lakukan kepadaku seminggu yang lalu. "Siapa laki-laki tadi, sayang?" tanya Mas Arif sambil berjalan di sampingku. "Dia teman masa kecilku." "Kenapa kalian terlihat sangat dekat?" "Wajar dong, namanya juga teman." Tapi aku gak percaya. "Terserah, aku tidak memaksamu untuk percaya padaku." "Kok kamu sekarang berubah?" Akhirnya kami sampai di ruang TV. Aku menghempaskan tubuh ke sofa. "Kamu yang memaksaku untuk berubah," ucapku dengan yakin. "Aku sudah minta maaf sayang, aku hilaf." "Hilaf kamu bilang? Jadi bersikap kasar hingga memberikan tamparan pada istri itu hilaf?" Aku menaikkan suara. "Apa? Tamparan?" Tiba-tiba aku mendengar suara kakek. Kakek berjalan dari arah dapur menuju ruang TV. "Kakek?" Aku takut karena kakek telah mendengar pembicaraanku dan Mas Arif. "Jadi, suamimu berani menyakitimu?" tanya kakek menatap ke arahku. "Maaf kek, ini tidak seperti yang kakek pikirkan." Aku berusaha untuk mengelak. Tidak mungkin kakek salah dengar. Ternyata ini alasan kamu pergi dari rumah tanpa dia. Kakek menunjuk ke arah Mas Arif. "Maaf kek, saya benar-benar hilaf." Mas Arif berlutut di depan kakek. "Dasar laki-laki tidak tahu diri. Istri sudah mengizinkan untuk menikah lagi dengan wanita lain. Tapi ini balasan yang kau berikan untuk cucu saya." Wajah kakek memerah. "Saya benar-benar minta maaf kek. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi." Mas Arif menggenggam kaki kakek. Ini tidak kuharapkan sama sekali. Walaupun aku telah menyembunyikan apa yang terjadi sebenarnya, tetapi sekarang kakek justru mengetahui perbuatan kasar yang Mas Arif lakukan. Aku tidak ingin orang-orang tersayang merasa sedih karena ulah sang suami. Cukup aku saja yang merasakan perbuatan laki-laki itu. Apa yang akan kakek Alia lakukan kepada Arif?